Halo adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabarnya nih? Aduh, lama banget kita nggak jumpa. Kangen nggak Kak Rosi? Kangen sama anak-anak Kangen kita banget sih sama mereka, Kak. Iya. Nah, Kak, hari ini kita mau ngapain ya, Kak? Hari ini kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Paskah? Iya. Apa itu Paskah, Kak? Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Biasanya waktu kita masih sekolah minggu tatap muka dengan kalian, kita biasanya adain lomba-lomba loh. Ingat nggak? Iya, inget banget. Iya, rame banget ya. Rias telur. Menghias telur Paskah. Iya, Iya, bener. betul. Yaudah deh, untuk kali ini kita walaupun masih virtual nih, Kak, kita harus tetap semangat. Kita Semangat mau ya adik-adik kita mau mulai kebaktian kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan, bangkit berdiri. Begini yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nyanyikan satu kali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita lanjutkan kebaktian kita sama-sama berdoa. Yuk kita tutup mata kita, terus lipat tangan kita, sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu menyayangi kami. Engkau sangat sayang kepada kami sehingga kami di sini bisa semua merasakan kasih sayang Tuhan, bisa melihat kasih Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, walaupun di masa pandemi ini kami masih tetap bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kehidupan kami Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Boleh duduk nih anak-anak. Nah, Kak, kalau kita lagi Paskah nih, kan katanya kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Berarti kita menang dong, Kak. Oh iya, yang menang Tuhan Yesus. Kita juga ikut merasakan kemenangannya. Tuhan Yesus menang melawan maut. Ya, saat Tuhan Yesus disalibkan, Yesus wafat. Saat Yesus dikuburkan di dalam gua pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dia menang melawan maut. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menang. Kita juga merasakan kemenangan Yesus. Ya, harus bersukacita berarti ya, Kak. Karena Yesus menang, kita juga menang. Kita nyanyikan dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk. Yuk nyanyinya sambil semangat. Ayo semangat nyanyi. Menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis
setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Oh iya, ini saatnya kita menerima berkat rohani. Tuh. Kak Rosi, Ya, siapa yang mimpin hari ini firman Tuhannya? hari ini tuh yang mimpin namanya Kak Nathanael. Kak Iya, Nathan Kak itu Nathan. orang ganteng. Aduh, orang ganteng maksudnya, ya Kak. Kak Nathan siapa sih, Kak? Kak Nathan itu adalah seorang yang sedang melakukan bantuan pelayanan di gereja kita. Iya. Nanti teman-teman, nanti adik-adik maksudnya. Aduh kakak tuh Saking senengnya. saking senengnya. Tapi kangen juga pengen ketemu kalian, jadi terlalu bersemangat. Wes. Nanti kalian bisa ketemu sama Kak Nathan. Oke? Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti Kak Nathan akan membawakan firman untuk kita. Halo adik-adik, apa kabar? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa yuk sama-sama. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin membaca firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti firman Tuhan sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, dampingi kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari kitab
Markus. Markus ada di Perjanjian Baru. Kakak bacain ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka dari kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita dan kita dapat melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, adik-adik, hari ini kita sedang memperingati Hari Raya Paskah. Apa coba Hari Raya Paskah? Bisa tanya ke mama atau papa. Apa sih Paskah itu? Gitu kan? Nah, hari Paskah adalah hari ketika Yesus bangkit ketika setelah ia mati. Kita kan sudah tahu bahwa Yesus sebelumnya disalib, Yesus mati. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Nah, waktu Yesus mati, orang-orang merasa sedih. Kenapa sedih? Karena orang-orang merasa kehilangan Yesus. Orang-orang merasa bahwa selama ini temannya, sahabatnya, gurunya yang selama ini menasehati mereka, menjadi teman mereka, mati di kayu salib. Makanya mereka sedih, mereka tidak bersemangat lagi. Tetapi kita baca tadi, Maria Magdalena dan beberapa orang lain ketika mendatangi kubur Yesus, mereka kaget. Loh, kok gak ada mayatnya Yesus? Gitu kan? Batunya sudah terguling, batu kuburnya terguling, tidak menemukan Yesus di situ. Dan tiba-tiba malaikat bilang kalau ternyata Yesus telah bangkit. Nah, kenapa sih Yesus mau mati dan bangkit demi kita? Yesus mau mati dan bangkit karena Tuhan Yesus cinta kita, cinta adik-adik sekalian, cinta kakak, cinta orang tua kakak, cinta orang tua adik-adik, cinta semua orang. Nah, ketika Yesus mati dan bangkit, Yesus sedang menebus dosa manusia. Nah, karena dia mencintai manusia, ia sayang sama kita, sehingga ia rela untuk mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, karena Yesus sayang kepada kita, maka dari itu kita juga harus sayang sama orang-orang di sekitar kita. Sayang adik kakak, sayang orang tua kita, mama papa, nenek kakek, itu ya, om tante. Kita harus sayang. Kita pun juga harus sayang sama guru di sekolah kita, sayang kepada teman-teman kita, gitu ya. Kita pun perlu menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti cerita tentang Elis. Jadi suatu hari Elis kedatangan teman baru, namanya Tasya. Nah,
dalam hatinya Elis berpikir bahwa yeay, akhirnya Elis dapat teman baru, bisa diajak bermain lari-lari, bisa diajak belajar bersama. Nah, tetapi ketika Elis melihat Tasya, ternyata Tasya sedang sakit. Tasya kesusahan untuk berjalan. Di dalam pikiran Elis kecewa. Ia mendapatkan teman baru yang tidak sesuai dengan keinginannya. Elis merasa kecewa dan tidak mau berkenalan dengan Tasya. Lalu akhirnya pulang sekolah, si Elis bilang sama mamahnya, Mama, Elis tadi dapat teman baru, tapi Elis gak suka. Lalu mamahnya bilang, kenapa Elis tidak suka? Elis bilang, iya Ma, Elis tidak suka karena dia tidak bisa berlari-lari, kakinya sakit, gak bisa diajak main bola. Lalu mamahnya menasehati Elis. Mamahnya bilang gini ke Elis, Elis, kamu ingat gak cerita Paskah? Yesus saja mau mati dan bangkit karena sayang sama kita, sayang sama mama, sayang sama Elis. Maka dari itu ketika Tuhan sayang dengan kita, maka Elis juga harus sayang sama Tasya. Akhirnya Elis tahu bahwa ketika Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun perlu mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini, kakak ajak adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, agar bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya? Misalnya, kalau di rumah sama orang tua, kita membantu orang tua membersihkan tempat tidur kita sendiri, kita mandi sendiri, kita belajar dengan rajin. Lalu dengan teman-teman kita dapat berbagi makanan, lalu mengajari teman-teman kita pelajaran dan lain sebagainya. Banyak kok yang dapat kita lakukan. Asal, apakah kamu mau menyayangi mereka? Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini, kakak ajak untuk menyayangi mereka semua. Oke? Maka dari itu, jangan lupa untuk menyayangi teman-teman kita, menyayangi orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan terlebih dahulu menyayangi kita. Amin. Aduh, Kak Ika, kita harus mengakhiri ibadah kita pada hari ini nih. Jangan khawatir ya, kita akan tetap berjumpa. Dan yang paling penting adalah, Kak Rosi tahu, Tuhan Yesus sudah hidup ya. Hidup untuk kita, hidup untuk kita semua. Jangan khawatir kita akan ditinggalkan Tuhan Yesus, tidak. Tuhan akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita, kepada anak-anak, kepada adik-adik semua.
ya. Kita akan sama-sama menyanyikan hidup, hidup, hidup. Yuk bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Adik-adik semua nyontok Kak Ika, oke? Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Nyanyikan satu kali lagi. Hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Nah, adik-adik, sudah di penghujung sekolah minggu kita nih sekarang. Nah, sebelum kita selesai sekolah minggu, kita berdoa yuk bersama-sama. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mau mati, disalib dan bangkit demi dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan Yesus mau mati dan bangkit karena Tuhan sayang sama kami. Oleh sebab itu, ajari kami ya Tuhan, agar seperti Tuhan yang menyayangi orang-orang. Ajarilah kami Tuhan untuk menyayangi orang tua kami, menyayangi adik kakak kami, menyayangi teman-teman kami. Apalagi ketika mereka sedang membutuhkan bantuan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa agar kami selalu sehat, selalu bersuka cita, sehingga kami dapat belajar dengan rajin, sehingga kami dapat sekolah dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, agar mereka selalu dilimpahkan berkat dan sukacita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami selesai sekolah minggu. Tuntun kami ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami Tuhan selalu memimpin, Tuhan selalu memberkati kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar adik-adik, jangan pergi dulu kemana-mana nih. Kak Ika, kalau Paskah kan kita lomba-lomba ya. Iya, betul. biasanya memang lomba-lomba. Kita mau ngadain lomba nih Kak Ika. Sekarang kita juga ada lomba ya Kak. Iya, walaupun kita ada di rumah masing-masing, kita tetap mau bisa melakukan lomba. Iya, betul. Iya. Biar happy, nanti dapat hadiah loh Kak. Oh iya, nanti yang menang dapat hadiah. Yo, banyak hadiahnya nanti. Iya, hadiahnya Jangan khawatir. seru-seru. Berarti apa walaupun nih Kak? kita nggak bisa jumpa, tapi tetap ada lomba-lomba. Iya betul. Hadiahnya apa Ih, jadinya lah? Kak Rosi pengennya hadiah Iya melulu nih. Aduh. Lombanya apa nih Kak? Kita mau lomba Lombanya apa nih Kak? tetap seperti yang biasa, menghias telur Paskah. Iya. Paskah kan pasti telur. Iya. Oke, kita mau bakalan menghias telur, adik-adik semua. Telurnya jangan yang kecil-kecil. Telur apa Kak? Tuh puyuh ya. Jangan pakai telur puyuh. Telurnya kalau bisa Nah, kayak gini nih. contohnya Nih, nih. Kakak deketin nih. Nah. Oke. Ya, Telurnya kayak gini ya. Jadi nanti adik-adik semua
mewarnai apa Kak namanya? Menghias. Kreasinya bebas menurut kalian. Ya. Tidak ada ketentuan harus memakai bahan apa. Bebas. Bebas. Mau terbuat dari kertas, dari kain atau apa hiasannya terserah kalian. Mau diwarnain, mau apa ya. Pokoknya terserah kalian lah, kreasi kalian nih gimana. Nah, oh iya. Kita jangan lupa dibagi per kelas. oh iya betul. Nanti yang kelas kecil sendiri, kelas tanggung sendiri, kelas besar sendiri. Ya, ya oke. Nanti ini sampai kapan ya Kak? Sampai tanggal 10. Tanggal 10. 10 April dikumpulkan dengan cara difoto. Jadi karya kalian difoto, tapi bawahnya ditulisin nama sama kelas. Ya, Kelasnya jadi, apa? Kelas besar, kelas kecil atau kelas tanggung? Betul. Jadi nama kelas jangan di telurnya, tapi bawah. di sepotong kertas ya. Sepotong kertas taruh di bawah telurnya. Jadi ada nama dan kelas di bawah telur. Pakai sepotong kertas ya, secari kertas. Nanti difoto, tinggal difoto. Nah, kalau udah difoto, dikirim kemana Kak? Kirim ke grup WA kalian masing-masing tiap grup kelas ya. Jadi nanti tanggal 10 bakal, kalau udah kekumpul semua tanggal 10 nanti kita cari pemenangnya. Pemenangnya berapa Kak? Pemenangnya juara 1 sama juara 2 tiap kelas. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti mungkin bisa 1, 2, 3. Kalau banyak yang bagus hiasannya mungkin 1, 2, 3 ya. Nah, oke. Nanti kita umumin tanggal 11 ya Kak. Pengumumannya. Iya, nanti tanggal 11 sekitar tanggal 11 ya. 11-an, tanggal 11 kita bakalan kirim video. Kok nanti kayak ngevlog gitu Kak. Kayak yang menang adalah gitu. Oke. Udah? Ya, cukup. sekian. Kalian cukup jelas. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa WhatsApp ke kakak kelas ke kakak guru kalian masing-masing di masing-masing kelas. Oke, kebaktian hari ini selesai. Ya. Selamat berhari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa Tuhan sayang sama kita. Yuk, dadah.